wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Siti Fatimah Magister Sains dan Ibu Yuliana FH, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi terkait pasar persaingan sempurna. Saya Fikria Suryani akan berlaku sebagai moderator di presentasi kali ini dan teman-teman saya akan menjadi pemateri. Untuk itu, saya perkenalkan pemateri kita yang pertama adalah Adinda Ayu Putri Nariswari, pemateri kedua adalah Fairuz Nurgazila, pemateri ketiga Fasya Alicia, pemateri keempat Renada Agustina. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Adinda Ayu Putri Nariswari untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, di sini yang pertama saya akan menjabarkan mengenai karakteristik pada pasar persaingan sempurna. Tetapi sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Apa itu pasar persaingan sempurna? Jadi pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah produsen dan konsumen sangat banyak. Produk yang ditawarkan sejenis atau seragam. Jadi teman-teman, di pasar ini itu produk yang ditawarkan oleh para produsen kan bersifat sejenis ya atau seragam. Sehingga konsumen tidak menemukan perbedaan dalam hal kualitas atau karakteristik antara produk yang satu dengan yang lainnya. Karena produk yang dijual itu identik atau seragam nih, pembeli cenderung berfokus pada harga sebagai faktor utama dalam keputusan pembelian. Banyaknya jumlah penjual dan pembeli membuat harga pasar ditentukan sepenuhnya oleh interaksi antara penawaran dan permintaan, bukan oleh kebijakan harga individu produsen. Selain itu, pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik di mana informasi mengenai harga dan produk tersedia secara bebas dan tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar bagi produsen baru. Jadi pasar persaingan sempurna ini juga merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar itu betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan juga permintaan. Kita masuk pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Jadi teman-teman, pasar persaingan sempurna ini memiliki karakteristik. Sebenarnya banyak sekali. Di antaranya yang pertama, banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenaikan atau penurunan harga. Sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena demikian, banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Karakteristik yang ketiga, itu ada penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna, produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Selanjutnya, setiap produsen atau perusahaan atau penjualan menghasilkan atau menjual barang yang sama atau homogen, seperti yang telah kita sebutkan di awal tadi. Dari pengertian pasar persaingan sempurna. Jadi barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A atau produsen B. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Dan untuk karakteristik yang terakhir, ini ada pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lain lebih tinggi dan pada barang yang berlaku di pasar tersebut. Di dalam pasar persaingan sempurna, ini tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kita bahas satu persatu mulai dari kelebihan dari pasar persaingan sempurna terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama, tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual tadi homogen atau serupa.
Yang kedua, dalam pasar yang bersaing sempurna ini, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Yang ketiga, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan dan umumnya harga tersebut cenderung stabil. Yang keempat, harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan juga pembeli. Dan yang kelima, penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Pembeli bebas membeli barang yang dia inginkan dan dari pabrik manapun yang dia inginkan. Sedangkan untuk kekurangan dari pasar persaingan sempurna, di antaranya yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Yang kedua, pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Yang ketiga, pekerja cenderung menerima upah atau gaji yang rendah. Dan yang keempat, seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. Terima kasih kepada Adinda Ayu Putri Nariswari atas pemaparannya yang sangat bagus. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu permintaan dan penerimaan pasar persaingan sempurna yang akan dijelaskan oleh Fairuz Muktazila. Untuk itu kepada Fairuz Muktazila saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi permintaan dan penerimaan di pasar persaingan sempurna. Permintaan di pasar persaingan sempurna memiliki sifat khusus, terutama dari perspektif pembeli dan pasar secara keseluruhan. Dalam pasar persaingan sempurna, setiap produsen menganggap permintaan produknya bersifat elastis sempurna, yang berarti permintaan produk individu akan sangat responsif terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, kurva permintaan untuk setiap produsen adalah horizontal pada tingkat harga pasar. Pada pasar persaingan sempurna, permintaan pasar merupakan hasil penjumlahan permintaan semua konsumen di pasar. Meskipun permintaan individu produsen bersifat elastis sempurna, kurva permintaan di pasar keseluruhan mungkin tidak sepenuhnya elastis dan akan bergantung pada preferensi konsumen serta tingkat harganya. Berikut bentuk kurva dari permintaan di pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, penerimaan perusahaan dihitung melalui beberapa konsep. Di antaranya yaitu yang pertama, penerimaan total atau total revenue. Penerimaan total adalah jumlah pendapatan yang diperoleh produsen dari hasil penjualan produk. Rumusnya adalah sebagai berikut. TR sama dengan P dikali Q, di mana TR merupakan penerimaan total, P merupakan harga per unit, Q merupakan jumlah produk yang dijual. Kemudian berikutnya ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Penerimaan rata-rata diperoleh dengan membagi penerimaan total dengan jumlah unit yang terjual. Di pasar persaingan sempurna, penerimaan rata-rata selalu sama dengan harga pasar karena harga tetap untuk setiap unit yang terjual. Rumus menghitungnya sebagai berikut. AR sama dengan TR per Q, di mana AR merupakan penerimaan rata-rata, TR merupakan penerimaan total, Q merupakan jumlah produk yang terjual, dan P adalah hasil, merupakan harga tetap per unitnya. Kemudian ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang diperoleh dari menjual satu unit tambahan barang. Di pasar persaingan sempurna, penerimaan marginal juga sama dengan harga pasar karena setiap unit tambahan yang dijual akan memberi tambahan penerimaan sebesar harga produk. Untuk menghitung marginal revenue ini, rumusnya adalah sebagai berikut. MR sama dengan delta TR per delta Q, di mana MR merupakan penerimaan marginal, delta TR merupakan perubahan total pendapatan, delta Q merupakan perubahan jumlah penjualan, dan P merupakan harga per unit. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fairuz Muktazila atas pemaparannya. Selanjutnya ke materi yang ketiga, yaitu keseimbangan perusahaan jangka pendek, dengan Fasya Alicia yang akan menjelaskan materi tersebut. Untuk itu kepada Fasya saya persilahkan.
Perkembangan jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan sempurna terjadi apabila biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan jangka pendek dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh maksimum dan kerugian yang diderita minimum, menentukan apakah perusahaan akan berproduksi atau tidak. Equilibrium jangka pendek tercapai apabila produsen memperoleh laba maksimal dalam jangka pendek atau biasanya disebut dengan sutran maksimum profit, atau jika produsen mendapatkan kerugian minimum jangka pendek yang biasanya disebut dengan sutran minimum loss. Keuntungan maksimum jangka pendek tercapai apabila MC sama dengan MR sama dengan P. Kurva MC naik ke atas dan P lebih besar daripada AC. Adapun keterangan keseimbangan kurva jangka pendek ketergantungan maksimum di antaranya, yang pertama, keuntungan maksimum jangka pendek terpilih ketika MC sama dengan MR berada pada titik D. Yang kedua, titik C merupakan titik yang memenuhi syarat P lebih besar daripada AC, kemudian tarik garis sejajar dengan sumbu horizontal sehingga didapatkan garis BC. Dan hasilnya dengan harga sebesar P dan output sebanyak Q1, produsen akan memperoleh keuntungan maksimal sebesar area ABCD. Adapun kerugian minimum jangka pendek terjadi apabila MC sama dengan MR sama dengan P. Kurva MC naik ke atas dan P lebih besar daripada APC. Adapun keterangan kurva keseimbangan jangka pendek kerugian minimum sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian di atas harga jual lebih rendah daripada AC, di mana P bersinggungan di titik terendah AC atau titik J. Dari situ ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal dan didapatkan garis JK. Hasilnya, area ADJK merupakan area kerugian minimum jangka pendek. Terima kasih kepada Fasya Alicia atas pemaparannya. Selanjutnya tibalah kita kepada materi yang terakhir, yakni materi keseimbangan produsen jangka panjang, yang akan dijelaskan oleh Ranada Agustina. Kepada Ranada Agustina, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar jangka panjang. Jadi, keseimbangan pasar jangka panjang adalah kondisi di mana perusahaan hanya memperoleh laba normal dalam jangka waktu yang panjang. Laba normal terjadi ketika perusahaan tidak memperoleh keuntungan sedikit pun hanya untuk tetap beroperasi di pasar tertentu. Sempurna, keseimbangan pasar terjadi ketika biaya produksi marginal sama dengan biaya produksi rata-rata, dan yang kedua, biaya produksi rata-rata sama dengan pendapatan marginal dari penjualan barang. 3. Keseimbangan pasar terjadi ketika harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. 4. Keseimbangan pasar jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan tidak ada insentif bagi produsen untuk mengubah jumlah produksi atau bagi konsumen untuk mengubah pola konsumsi. Dalam keadaan ini, semua perusahaan di pasar mendapatkan keuntungan normal, yaitu keuntungan cukup untuk menutupi biaya produksi, termasuk biaya peluang. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan perusahaan bersifat horizontal, sehingga bersifat elastis sempurna. Hal ini karena perusahaan merupakan penerima harga dan harus menerima harga pasar. Grafik keseimbangan jangka panjang menggambarkan interaksi antara kurva permintaan, kurva penawaran, dan biaya marginal serta biaya rata-rata. Dalam persaingan pasar sempurna, keseimbangan jangka panjang tercapai ketika perusahaan tidak mendapat keuntungan ekonomi dan berusaha dan beroperasi pada tingkat output di mana biaya marginal MC sama dengan harga P dan juga sama dengan biaya rata-rata AC. Berikut adalah rumus dari keseimbangan jangka panjang. P sama dengan MC, MC sama dengan AC. Dengan keterangan P sama dengan harga pasar, MC sama dengan biaya marginal, yaitu biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan. AC adalah biaya rata-rata, yaitu total biaya dibagi jumlah unit yang diproduksi. Keseimbangan pasar jangka panjang memiliki keuntungan normal.
Keuntungan normal ini ialah di titik keseimbangan perusahaan akan mendapatkan keuntungan normal, yang berarti keuntungan ekonomisnya adalah nol. Hal ini terjadi karena setiap perusahaan beroperasi pada kapasitas optimal dan tidak ada insentif untuk masuk atau keluar dari pasar. Yang kedua, pergerakan pasar. Jika ada keuntungan ekonomi, perusahaan baru akan masuk ke pasar, meningkatkan penawaran dan menurunkan harga. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, beberapa akan keluar dari pasar, mengurangi penawaran dan meningkatkan harga hingga kembali keseimbangan. Dalam jangka panjang, persaingan pasar sempurna akan selalu berusaha menuju keseimbangan di mana harga mencerminkan biaya produksi. Jadi, maksud dari jangka panjang dan nol keuntungan ekonomi berdasarkan definisi kita tentang laba ekonomi dapat dengan mudah dilihat. Mengapa? Karena dalam pasar persaingan sempurna, laba harus selama dengan nol dalam jangka panjang. Misalkan, ada dua industri dalam perekonomian dan perusahaan-perusahaan di industri A memperoleh laba ekonomi. Menurut definisi perusahaan di industri A memperoleh laba yang lebih besar daripada laba yang tersedia di industri B. Itu berarti bahwa perusahaan-perusahaan di industri B memperoleh laba yang lebih sedikit daripada yang didapat mereka diperoleh di industri A. Perusahaan berusaha di industri B mengalami kerugian ekonomi. Dengan kemudahan masuk dan keluar, beberapa perusahaan di industri B akan meninggalkannya dan memasuki industri A untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tersedia di sana. Ketika mereka melakukannya, kurva penawaran di industri B akan bergeser ke kiri, meningkatkan harga dan keuntungan di sana. Ketika perusahaan-perusahaan bekas industri B memasuki industri A, kurva penawaran di industri A akan bergeser ke kanan, menurunkan keuntungan di A. Proses perusahaan-perusahaan meninggalkan di industri B dan memasuki A akan berlanjut hingga perusahaan-perusahaan di kedua industri tersebut memperoleh keuntungan ekonomi nol. Itu menunjukkan hasil jangka panjang yang penting. Keuntungan ekonomi dalam sistem pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang akan didorong ke nol di semua industri. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ranada Agustina telah menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya sampai selesai. Dari materi-materi tadi terdapat kesimpulan, yaitu pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang klasik dan ideal dalam analisis ekonomi. Karakteristik utamanya adalah banyak penjual dan pembeli, produk homogen, serta harga ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Keunggulan pasar ini adalah kemampuannya untuk mendorong efisiensi produk dan tidak adanya persaingan yang ketat antar penjual karena produk yang dijual itu bersifat homogen. Namun pasar ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti keterbatasannya inovasi dan kekurangannya pilihan bagi konsumen karena produk yang dijual itu seragam. Penerimaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal semuanya bergantung pada harga pasar yang ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat mengalami keuntungan dan kerugian. Namun, jangka panjang keseimbangan akan tercapai bila semua perusahaan menghasilkan laba pada titik di mana biaya marginal sama dengan harga pasar. Secara keseluruhan, meskipun pasar ini jarang terjadi dalam kenyataannya, tapi pasar persaingan sempurna tetap menjadi acuan yang penting dalam memahami mekanisme pasar dan efisiensi produk. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada yang telah menyimak sampai akhir. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.